Halo, saya Windra Swastika. Kita kembali ke tutorial untuk bahasa pemrograman Python ya. Kita udah masuk di materi kondisional, materi percabangan ya. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana percabangan dengan menggunakan satu kondisi ya. Kondisi itu apa? Kondisi itu adalah satu nilai yang bisa bernilai benar ya, true atau bernilai salah atau false ya. Nah, di bagian ini kita akan lebih mendalami untuk kondisi dengan menggunakan perbandingan ya. Misalkan saya punya nilai A ya bertipe bilangan bulat ya integer, kemudian B sama dengan 4, nilainya juga bilangan bulat. Nah, kita bisa membandingkan keduanya. Jika A lebih besar ya, A lebih besar dari B ya, diberikan tanda titik 2 ya. Maka ya misalnya kita mencetak print nilai A lebih besar dari nilai B. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah if ya dengan kondisi A lebih besar B. Maksudnya apa? Kita membandingkan apakah nilai yang ada pada variabel A itu lebih besar dari B. Jika bernilai benar, ya, ini adalah satu kondisi yang nilainya benar atau salah. A-nya sendiri nilainya numerik, tapi ketika A dibandingkan dengan B, apakah lebih besar, maka nilainya adalah nilai menghasilkan satu nilai true atau false. Ya. Nah, dengan menggunakan logika seperti ini, kalau kita jalankan, maka yang muncul adalah nilai A lebih besar dari nilai B. Jika kita mengubah nilainya, misalkan 1, ya, maka ketika kita jalankan, yang tidak ada keluaran apapun. Gitu. Ya, kenapa? Karena kita tidak menguji bagaimana kalau nilai A lebih kecil dari B. Nah, seandainya nilai A lebih kecil dari B, kita bisa memberikan else, begitu ya. Else, kemudian print nilai A lebih kecil dari nilai B. Nah, dengan logika seperti ini, kalau kita jalankan, maka yang muncul adalah nilai A lebih kecil dari nilai B. Tapi ini logika yang masih kurang tepat, gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya menggunakan nilai A4 dan nilai B4, ya, hasil yang dicetak di mana? Karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang dicetak adalah nilai A lebih kecil dari nilai B. Ya, ini kalau saya jalankan, yang muncul adalah nilai A lebih kecil dari nilai B. Nah, kenapa kok perintah ini yang dijalankan? Karena kondisi ini bernilai salah. Ya. Nah, untuk memperbaiki logika program ini, maka ya, kita perlu membuat kondisi apa saja yang ada. Ya. Kalau kita lihat kondisi pertama adalah ketika A nilainya benar lebih besar dari B. Kondisi kedua adalah nilai A ketika nilai A sama dengan B. Ya, kondisi ketiga adalah ketika nilai A kurang dari B. Apakah ada kondisi lain? Nggak ada. Ya, hanya 3 kondisi ini saja. Ya. Nah, sehingga kita bisa perbaiki ini adalah if dengan lebih dari 2 kondisi. Ya. Nah, setelah kita menguji apakah A lebih besar dari B, berikutnya kita perlu menguji lagi kondisi kedua. Untuk menguji kondisi yang lain, maka kita bisa memberikan perintah elif. Elif A, ya, kita bandingkan apakah dia sama dengan B. Untuk membandingkan sama dengan, kita pakai tanda 2 ya, sama dengan. Ini akan menghasilkan nilai boolean. Kalau sama dengannya hanya 1, A sama dengan B seperti ini artinya kita memberi nilai A menjadi nilainya B. Ya. Nah, elif A sama dengan, apakah A sama dengan B, maka kalau benar sama, nilai A sama dengan nilai B. Ya. Terakhir, ya, kondisi terakhir kita bisa gunakan else. Else, ya, selain dua kondisi ini, ya, maksudnya begitu, ya, selain dari dua kondisi ini, maka print nilai A lebih kecil dari nilai B. Nah, kalau saya jalankan, maka yang hasilnya adalah nilai A sama dengan nilai B. Kita bisa lihat nilai A-nya 4, nilai B-nya 4. Ketika nilai B-nya lebih kecil, kita jalankan, hasilnya adalah nilai A lebih besar dari nilai B. Nah, ini adalah cara penulisan if ya dengan menggunakan lebih dari satu kondisi. Nah, misalnya ada kasus yang lain gitu ya. Kita akan coba menyelesaikan satu kasus dengan menggunakan operator AND atau operator OR ya. Nah, misalkan pada contoh yang lalu ya, kalau bangun ya, ini kondisi-kondisinya ya, bangun jam 5 ya. Sebelum jam 5, maka
ya ke kantornya, ke kantor, naik sepeda, ya naik sepeda. Kalau bangun ya antara jam 5, ini kurang ya, sebelum jam 5 ya, bangun antara jam 5 sampai jam 6, maka ke kantor naik bus ya. Kalau bangun lebih dari jam 6, maka ke kantor naik ojek online ya. Bagaimana kita membuat satu kondisi atau membuat perintah if dengan menggunakan 3 kondisi seperti ini ya. Nah, kita tentu perlu tahu dulu ya, dia bangun jam berapa. Kita bisa membuat satu inputan ya, misalnya input bangun pukul gini ya. Kita pastikan bangun ini adalah variabel bertipe integer ya. Saya masukkan ke B ya. Nah, kita cek if B ya kurang dari 5, maka ya, print naik sepeda. Nah, ketika saya memberikan perintah else di sini ya, atau memberikan perintah elif di sini ya. Elif kondisi berikutnya apa? Kondisi berikutnya ini bangun antara 5 sampai 6. Nah, ini membingungkan gitu ya. Apakah kondisi seperti apakah yang bisa kita tuliskan untuk mewakili antara 5 sampai 6? Nah, salah satu alternatif ya untuk membuat atau untuk mengubah ini menjadi satu kondisi, maka elif B ya lebih besar sama dengan 5 dan B lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini adalah kondisi yang harus dipenuhi. Kalau dia bangunnya antara jam 5 sampai dengan jam 6 ya, maka print ke kantor naik bus ya. Nah, selain dua kondisi ini, B kurang dari 5 dan B lebih besar sama dengan 5 dan B kurang sama dengan 6, maka saya bisa langsung singkat menjadi else ya, print naik ojol. Nah, ini saya berikan perintah n di sini ya, sengaja karena untuk memberi pemahaman bagaimana perintah n itu bisa digunakan untuk membuat atau untuk mengkondisikan suatu antara 5 sampai dengan 6. Sebenarnya kalau perintah n ini dihapus, sebenarnya juga nggak mengubah logika programnya ya. Jadi jika B kurang dari 5, print naik sepeda ya. Ketika dia sampai di sini, ini sebenarnya adalah ketika B ini ya, ketika bangunnya ini pasti lebih besar atau sama dengan 5. Lebih besar atau sama dengan 5. Sehingga kita cukup memberikan satu kondisi jika B lebih kecil sama dengan 6, print naik bus. Karena secara implisit ya, bahwa ketika dia berhasil masuk atau berhasil sampai pada tahap ini, sebenarnya kondisinya B itu adalah lebih besar sama dengan 5, gitu kan. Kalau dia nggak lebih besar atau sama dengan 5, pasti selesai sampai di sini gitu. Tapi karena dia berhasil turun sampai di sini, maka B itu sebenarnya nilainya sudah lebih besar sama dengan 5. Nah, kita tinggal cek sesuai dengan kondisinya, apakah kurang dari atau sama dengan 6. Kalau kurang atau sama dengan 6, maka print naik bus. Nah, selain itu, ketika dia berhasil masuk sampai di sini, maka ini sudah pasti bahwa B itu sudah pasti lebih besar dari 6. Begitu. Ya. Nah, ini adalah logika if yang bisa digunakan dengan menggunakan operator AND, ya, operator dan. Nah, bagaimana dengan operator OR ya? Operator OR ini adalah satu operator yang membandingkan membandingkan dua buah kondisi ya, Tapi jika salah satu kondisinya itu true ya, maka apa yang ada di dalamnya if itu yang akan dijalankan ya. Saya ambil contoh, misalkan saya ubah ya kondisinya, bangun kurang dari 5, ke kantor naik sepeda. Nah, oke, ke kantor naik sepeda itu syaratnya adalah ketika dia bangun sebelum jam 5 atau
pada waktu weekend. Nah, pada waktu weekend ini nggak peduli jam berapapun, maka ke kantornya naik sepeda, ya, nggak peduli bangun jam berapa, jam 7, tapi kalau weekend ya tetap naik sepeda. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa menggunakan or, ya. Jadi saya definisikan weekend sama dengan true. Oke, misalkan saat ini weekend, ya, maka saya bisa tuliskan di sini or, ya, or weekend, maka naik sepeda. Nah, saya akan jalankan, kemudian saat ini weekend, ya, saya akan jalankan, kemudian saya isi bangun pukul katakan pukul 10 pagi, ya. Bangun pukul 10 pagi, maka dia akan tercetak naik sepeda. Kenapa? Karena weekend, ya. Tapi jika saat ini bukan weekend, ya, saat ini bukan weekend, saya jalankan bangun pukul 10, maka yang dijalankan adalah naik ojol. Nah, hal yang sama juga misalnya ketika bukan weekend, ya, weekendnya false, kemudian bangunnya katakan jam 4 pagi, maka ke kantornya naik sepeda. Ini yang dijalankan, ya. Kita akan coba satu kondisi, satu kasus, ya, ketika bangunnya pukul 6, ya, bangunnya pukul 6, seharusnya di sini adalah naik bus. Nah, outputnya naik bus. Nah, begitu, ya, cara penulisan untuk perintah kondisional menggunakan if dengan menggunakan operator on, or, dan operator and, ya. Pembandingannya dengan menggunakan angka, perhatikan lagi bahwa angka di sini adalah akan menghasilkan nilai true atau false, ya. Kemudian untuk membandingkan dengan apakah sama dengannya harus 2. B sama dengan, ya. Jangan lupa untuk if juga diberikan tanda titik 2 serta indentasi. Oke, sampai di sini video tentang kondisional, ya. Di bagian berikutnya kita akan membahas tentang perulangan. Sampai ketemu di video berikutnya.